Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia bersama dengan Bapak Riki. Sudah siap untuk belajar? Mari kita mulai pelajarannya. Menulis sebuah cerita disebut dengan mengarang anak-anak. Nah, sebelum kita menulis sebuah cerita, kita wajib untuk menulis kerangka cerita terlebih dahulu supaya jadi lebih mudah. Contoh kerangka cerita. Judul cerita adalah Gerhana Matahari Total. Kerangka ceritanya, yang pertama, gerhana matahari. Kita jelaskan dulu proses terjadinya gerhana, lalu gerhana matahari total. Berikutnya, menyaksikan gerhana matahari dibagi lagi menjadi bahaya melihat matahari dan cara aman menyaksikan gerhana. Kerangka cerita yang tadi sudah kita buat anak-anak dapat dikembangkan menjadi sebuah cerita utuh. Berikutnya, Pak Riki akan membacakan contoh karangan yang dibuat dari kerangka. Aku dan teman-temanku berencana bersama-sama menyaksikan gerhana matahari total yang akan terjadi minggu depan. Sebelumnya, kami ingin mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai gerhana matahari. Dari buku-buku yang kami baca, gerhana matahari terjadi saat posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari sehingga menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari. Minggu depan adalah gerhana matahari total, di mana saat puncak gerhana, bulatan matahari ditutup seutuhnya oleh bulatan bulan. Kita perlu hati-hati dalam melihat gerhana matahari. Matahari memancarkan sinar inframerah yang bisa merusak mata. Cara aman melihat gerhana matahari adalah dengan memakai kacamata khusus, karena kacamata hitam biasa tidak cukup aman. Kacamata khusus ini memiliki filter yang aman untuk dipakai. Filter ini juga tersedia untuk teleskop dan teropong. Dengan semua info ini, kami siap menyaksikan fenomena alam yang luar biasa, yaitu gerhana matahari total. Dalam sebuah karangan anak-anak, ada beberapa unsur yang harus kita mengerti. Unsur-unsur dalam karangan yang anak-anak harus mengerti adalah hal-hal penting dari karangan, di antaranya adalah judul, peristiwa yang dikemukakan, dan fakta mengenai peristiwa yang dikemukakan seperti apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Berikutnya, anak-anak juga harus menemukan dan memahami makna bacaan yang dapat dilakukan dengan membaca secara intensif. Artinya, membaca intensif itu adalah membaca secara keseluruhan, secara sungguh-sungguh. Nah, anak-anak, membaca intensif juga dilakukan saat akan mencari ide pokok atau tema suatu bacaan.